kita akan coba mengangkat dalil yang kedua, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu akan menyoal tentang hukum. Dalil datang untuk apa? Untuk menyanggah kokohnya hukum berdiri. Dalil datang sebagai argumen yang pas dipakai jika dia adalah baju. Jikalau dalilnya terlalu longgar dan terlalu banyak berputar-putar, maka bajunya akan longgar, tidak enak dilihat dipakai oleh seorang mukmin itu. Jikalau dalilnya begitu minimalis, tidak jelas, sedikit, tidak kuat, maka dia seperti baju yang sempit, sehingga tidak enak juga dilihat ketika dipakai oleh seorang mukmin dalam beramal. Maka dalilnya harus baik, proporsional, dia sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya kita hadirkan nuansa untuk kita belajar tentang dalilul ahkam, dalil-dalil yang hadir untuk menopang keberadaan sebuah hukum. Jikalau dalil-dalil dari sunnah ini kita ambil dari sumber-sumber yang telah kita ketahui dari para ulama-ulama hadis, di antaranya adalah Imam Bukhari menghadirkan Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim menghadirkan Sahih Muslim, Abu Dawud menghadirkan As-Sunan li Abi Dawud, dan semua ulama-ulama hadis yang lain. Kalau kita ambil dari kitab-kitab mereka ini, kita perlu kerja keras untuk mencari dan menyempurnakan apa itu status kekuatan dalil-dalil tadi dalam merumuskan sebuah hukum. Sehingga karena kita melihat akan banyak kerja-kerja yang berat, melibatkan kepala, otak, analisa dan semuanya, maka kita pilih satu kitab yang khusus yang telah menyempurnakan semua kerja-kerja yang kita sebutkan tadi. Maka terbesitlah kita akan memilih satu kitab yang kita katakan bahwa dia adalah satu dari kitab para ulama kita, satu di antara yang paling agung dan paling mantap dalam membahas tentang dalilul ahkam. Ada beberapa, Umdatul Ahkam misalnya, dalam mazhab Ahmad ibnu Hanbal, yang memuat semua dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyoal tentang hukum. Ada kitab Al-Muharrar yang menjadi satu dari kurikulum yang diajarkan di Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah untuk Fakultas Hadis. Dan yang kita akan ambil dan pilih adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulugh Al-Maram min Adillatil Ahkam. Kitab dengan nama tadi Bulughul Maram, dari dalil-dalil hukum-hukum. Dari dalil-dalil hukum. Sebelum kita masuk menyelami prolog yang sederhana, selayang pandang yang bersahaja untuk kitab ini, kita mau sebutkan kenapa kita harus punya fokus yang baik untuk mengenali dalil dari sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang mengatakan tidak perlu belajar hadis, bahkan ada yang menolak ilmu hadis, ada yang menolak untuk berdalil dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan sudah cukup Al-Quran menjadi petunjuk dan tidak perlu beramal dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang seperti itu. Satu di antara tokoh yang menyuarakan gerakan menolak dan tidak menggunakan dalil hadis sebagai satu argumen yang diperhitungkan adalah yang pernah kita dengarkan namanya Muhammad Syahrul, seorang pemikir liberal yang dianggap profesor dalam bidang hukum Islam, yang ia pernah menghadirkan sebuah teori yang besar menurut mereka
besar menurut mereka. Teori ini bernama Nadhariyatul Hudud, teori batas. Yang dari teori ini dia buatkan untuk beberapa hukum-hukum Islam batasan-batasan, dari batasan yang paling rendah dan batasan yang paling tinggi. Namun satu hal yang dia lupakan, tidak pernah dia mau menjadikan hadis Rasulullah sebagai argumen untuk mengokohkan satu hukum yang dia tegakkan dan dia letakkan pada semua pembahasan dia. Makanya kita perkuat ini. Dan kita ingin mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah adalah satu dari dua kategori dalil yang ijma' para ulama kita Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan dia adalah wahyu juga. Hadis Nabi SAW adalah wahyu juga. Wahyu dari Allah. Allah yang berikan kepada nabinya. Dan Nabi tidak berbicara dengan dirinya atau kemauan hawa nafsunya atau bisikan-bisikan kalbunya. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah hambaku yang satu ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yantiqu 'anil hawa, mengeluarkan vokal-vokal dari ucapannya dengan bisikan kalbunya saja, bisikan nafsunya saja. Apa yang keluar dari mulut beliau dan itu adalah hukum, bukan perkara-perkara dunia yang menjadi adat istiadat setempat. Yang keluar dari mulut beliau bercerita tentang hukum, itu datangnya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Bukhari sekaligus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kewahyuan hadis itu terlihat pada kerja-kerja para ulama kita dalam menyusun karya-karya dan buku-buku mereka. Dan kita lihat begitu tebal dipertontonkan oleh mereka dengan sangat cermat, profesional, dan sangat akurat. Imam Bukhari meletakkan dalam Sahihul Bukhari, pada pembahasan yang pertama beliau mengatakan Kitabu Bad'il Wahyi. Kitab artinya adalah pembahasan yang menghimpun pembahasan-pembahasan kecil di dalam pembahasan yang besar itu. Apa topik besarnya? Bad'il Wahyi. Kitab kepala judul Bad'il Wahyi, permulaan wahyu. Permulaan wahyu. Apa artinya dalam logik ini? Dalam logika kita mengatakan bahwa beliau mengatakan pembahasan kitab permulaan wahyu. Apa artinya? Artinya adalah apa yang dihimpun pada semua pembahasan setelahnya itu pasti adalah wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, ini tentang permulaan wahyu. Berarti dari genderang awalnya, angkat kaki awalnya, akan berbicara kita tentang semua wahyu yang ada di sini. Tentang apa ini? Tentang wahyu. Yang kategori wahyu itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabu Bad'il Wahyi. Nah, ditegaskan kembali oleh beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan wahyu ini dari Allah lewat satu perantara. Siapa perantara antara Nabi dan Allah? Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Makanya dalam Kitabut Tauhid, dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, menyebutkan satu bab lagi. Bab dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayatihi an rabbih. Bab disebutkannya
beberapa hal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditegaskannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang periwayatannya, metode Nabi menemukan, mengambil, menerima riwayat wahyu dari hadis an Rabbih, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhannya jalla sya'nuhu wa ta'ala. Artinya apa? Apa yang datang kepada Nabi dari hadis itu diambil, diriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Nabi mengambil Al-Quran dari Jibril, begitu juga cara Nabi mengambil hadis dari siapa? Dari Jibril alaihissalam. Sama. Jangan dipandang beda. Oh, kalau ayat Al-Quran Jibril datang dengan berbagai gaya, dengan berbagai metode. Di antara yang diriwayatkan misalnya adalah wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti gemerincing lonceng yang suaranya memekak telinga, sehingga kadang ketika Nabi selesai menerima hadis, menerima wahyu dari Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala, wajah Nabi itu memerah. Wajah Nabi memerah. Kadang dalam beberapa kondisi Nabi pingsan setelah menerima wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bilang wahyu Al-Quran diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan cara Nabi menerima hadisnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ad-Darimi rahimahullahu jalla wa'ala dalam sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Al-Marasil, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah wa Al-Faqih wal Mutafaqih, Imam Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam kitabnya Al-Jami' dan Imam Al-Marwazi dalam kitabnya Kitabus Sunnah meriwayatkan dari Al-Auza'i an Hassan qala, dari semua ulama yang kita sebutkan tadi, dari beberapa karya-karya mereka, Qarum menuntun kita untuk sampai pada sebuah riwayat dari Al-Auza'i an Hassan qala. Apa yang disebutkan? Kana Jibrilu alaihi salam, yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati kama yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Adalah Jibril alaihi salam itu turun mengantarkan sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti ketika Jibril mengantarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada bedanya. Jadi jangan diragukan. Hadis, kekuatan kedalilan hadis itu kuat, ya, dia adalah wahyu yang paten, yang valid jika dia adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin pertebal ini, buat dia lebih mengerucut, ya, bahwa modelnya seperti ini. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Ya. Beliau meriwayatkannya dari Ahmad ibnu Zaid ibn Harun. Qala, berkata, rahimahumullah. Bentuk riwayatnya, riwayat pengambilan sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari siapa? Dari Jibril dan dari Allah, dan sampai kepada kita. Beliau mengatakan rahimahumullah, riwayatu salihin an salih. Ini yang pertama. Jadi ada orang saleh yang terpercaya yang meriwayatkannya dari orang saleh yang sebelumnya, yaitu murid para tabi'in. Begitu modelnya, ya. Wa salihun an tabi'in. Selanjutnya orang saleh murid dari tabi'in ini
mengambil dari seorang tabi'in. Oke? Mengambil dari seorang tabi'in. Wa an tabi' dari seorang tabi'in an sahib dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an sahibin dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril. Dari apa? Dari Jibril alaihi salam. Dari Jibril an Rabbina wa anillahi azza wa jal. Jibril mengambilnya, mendengarnya dari titah perintah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah adalah ucapan apa? Ucapan apa? Ucapan Allah yang dititahkan kepada Jibril untuk diantar kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diantar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang sahabat yang pernah penasaran. Dia penasaran apakah benar wahyu dari hadis ini atau wahyu dalam kategori hadis itu juga dibawa dengan cara dibawanya Al-Quran kepada Nabi lewat Jibril alaihi salam. Namanya adalah Ya'la ibnu Umayyah. Siapa namanya? Ya'la ibn Umayyah. Kenal ini Ya'la bin Umayyah? Ya'la bin Umayyah ini adalah sahabat yang meriwayatkan satu hukum bolehnya beriktikaf walaupun 1 jam lamanya. Halo, bolehnya beriktikaf walaupun satu jam lamanya. Untuk siapa? Untuk mereka yang sibuk, yang kerjanya full di 10 terakhir Ramadan. Akhirnya dia tidak punya waktu beriktikaf kecuali ketika salat tarawih bersama imam. Jadi ketika dia masuk salat tarawih, dia niatkan apa? Iktikaf. Yang meriwayatkan itu siapa? Ya'la ibn Umayyah. Begini ceritanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sanad cerita ini, ya. Dari Ismail an Ata, dari Ata. Kemudian sampai pada yang terakhir adalah Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah punya kaitan kekabilahan dengan Ya'la ibnu Umayyah. An abihi, dari bapaknya. Qala li Umar ibn al-Khattab. Bapaknya ini datang dan bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Berkata kepada Umar ibn al-Khattab, Laitani ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal wahyu yanzilu alaih. Saya mau sekali lihat muka Nabi, wajah Nabi ketika wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia bilang? Dia mau lihat wajah Nabi. Nah, ketika wahyu turun. Tentu ini bukan wahyu Al-Qur'an, namun wahyu apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada suatu ketika di sebuah tempat yang bernama Ji'rana. Ji'rana itu adalah tempat yang dibuka ruang dan keran. Orang-orang yang berhaji atau berumrah boleh berihram dari daerah Ji'rana ini. Berihram artinya adalah meniatkan ibadah haji atau ibadah umrah. Kalau umrah, dia akan mengatakan labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, aku niatkan untukmu umrah. Kalau haji dia akan mengatakan labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, aku niatkan haji untukmu. Kalau hajinya jenisnya adalah tamattu', maka dia akan mengatakan labbaika Allahumma hajjan mutamatti'an. Mutamatti'an. Naam. Dengan jenis hajinya kategorinya adalah haji tamattu'. Nah. Ji'rana itu berada di wilayah Mekah, keluar dari daerah haram kota Mekah. Suatu ketika Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hadir semuanya di situ. Sudah berihram. Pakai baju apa? Baju ihram. Baju ihram itu bagaimana?
kain putih. Berarti spray yang putih boleh. Langsung disampaikan begini. Spray boleh? Tidak boleh. Kalau ada kain kafan, saya temukan kain kafan, saya langsung gunting dan saya pakai kain ihram, boleh? Boleh? Boleh. Iya. Saya lihat ada spray ibu-ibu dijemur di depan rumah, saya ambil, saya pakai, boleh? Tidak boleh. Apa bedanya sama kain kafan sama spray ini? Sama kain. Ini boleh, kok ini tidak boleh? Ahsan. Nah, beliau mengatakan karena spray itu sudah terjahit, terjahit. Dan satu di antara yang diharamkan ketika orang berihram, tidak boleh memakai pakaian yang punya jahitan. Kalau tadi memang saya bilang digunting ya, tidak dijahit. Berarti boleh. Ahsan. Nah, anta faqih. Masya Allah. Nah, hayakallah, ubayyak. Nah, ketika itu ada seseorang, jadi Nabi berihram, ada seseorang yang datang menggunakan jubah dia. Dia pakai jubah yang kita pahami, baju turun sampai ke bawah. Orang ini selain berjubah, dia menaburkan parfum pada badannya, jadi wangi sekali. Dia datang, akhirnya datanglah siapa? Datanglah Umar ibn Khattab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma balu hadza?" Bagaimana dengan status orang yang baru datang ini? Dia katanya mau berhaji, dia katanya mau berumrah, mau berihram, dan sudah berihram katanya, namun dia pakai baju jubah, dan dia juga menggunakan wewangian. Nabi ketika mendengarkan Umar ibn Khattab bertanya begitu, Nabi balik menatap wajah Umar, menatap sekali, kemudian beliau memalingkan wajahnya, tatap sekali, palingkan wajahnya. Ternyata di cross check and recheck, Nabi ternyata ketika itu sedang tidak tahu hukum yang sedang ditanyakan oleh Umar. Artinya Nabi belum dihantarkan padanya wahyu tentang hukum tidak bolehnya orang berihram menggunakan pakaian yang berjahit. Oke? Dan juga tidak bolehnya orang yang berihram melumuri badannya dengan aroma wangi. Nah, tidak boleh aroma wangi. Tidak boleh aroma wangi, termasuk sabun. Kalau kita sudah berihram, termasuk sabun yang wangi, tidak boleh kita pakai. Makanya ada sabun yang disiapkan dijual, memang judulnya sabun tidak wangi. Oke? Nah, sabun tidak wangi. Namun walau tidak wangi, tidak boleh juga dalam kondisi lawannya wangi. Apa itu lawannya wangi? KACCI. Yeah. Oke, tidak boleh juga begitu. Ya makanya dua hal kita jaga ini, karena nanti kita akan membuka ini ketika bertawaf dan kita akan angkat tangan seperti ini menghadap ke daerah Hajarul Aswad dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, dan hadisnya mengatakan innal malaikata la yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Para malaikat itu akan terganggu penciumannya sama dengan apa yang membuat terganggu anak Adam. Makanya tidak boleh menggunakan wewangian. Ketika itu Nabi belum tahu hukum tentang itu. Makanya Nabi memandang seketika, kemudian membalikkan wajahnya. Menunggu apa? Menunggu Jibril datang berikan wahyu itu. Akhirnya Umar mundur sedikit dan mengatakan, aku melihat Nabi menundukkan wajahnya sambil memerah. Masuk dalam sebuah tempat yang sepertinya agak bersembunyi sedikit. Setelah peristiwa itu terjadi, dan ketika peristiwa itu terjadi, Umar ibn Khattab memanggil Ya'la ibn Umayyah tadi. Dia mengatakan, kamu mau melihat wahyu diturunkan? Ini lihat sekarang. Akhirnya Ya'la ibn Umayyah dalam kondisi itu memasukkan kepalanya untuk mengintip dan melihat kondisi itu. Dia mengatakan, ra'aitu wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhmarran. Aku melihat wajah Nabi memerah seperti orang yang sedang kebingungan dan linglung begitu. Nah, oke.
Setelah peristiwa itu terjadi, Nabi keluar bertemu Umar ibn Khattab. Kata Nabi, "Aina alladhi sa'alani hadha?" Mana tadi yang bertanya itu? Umar pun yang bertanya dilupa oleh Nabi. Ya. Umar yang bertanya radhiyallahu taala anhu terlupakan oleh Nabi. Mana dia? Kata Umar, "Ana ya Rasulullah." Saya yang bertanya tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang pakai jubah tadi itu, suruh dia buka jubahnya segera dan menggantinya dengan pakaian yang seharusnya tanpa jahitan. Kemudian karena dia sudah terlanjur membubuhi badannya dengan parfum, maka dia diminta untuk mandi, menggosoknya, membersihkannya sebanyak 3 kali. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Perhatikan, ini untuk orang yang tidak tahu hukumnya. Orang yang tidak tahu hukumnya. Nih. Namun untuk orang yang tahu hukumnya dan sengaja, itu tadi, dia melakukan pelanggaran ihram. Ada konsekuensinya yang berat untuk itu. Nah, pelanggaran ihram. Nah, yang kita mau bicarakan adalah, ini tadi adalah hadis. Tadi adalah wahyu dalam bentuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan untuk kita kuatkan bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu juga yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perantaraan Jibril dengan cara yang sama seperti diturunkannya wahyu Al-Quran.